Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membuat video tentang Wali Songo. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik keturunan ulama dari Persia, lahir di Samarkand, Asia Tengah. Memiliki garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Sunan Gresik adalah penyebar Islam pertama di Pulau Jawa. Ia hijrah ke Pulau Jawa, tepatnya di Gresik, Jawa Timur. Oleh karena itu, dikenal pula sebagai Sunan Gresik. Masyarakat juga menyebut ia kakek bantal, sebagaimana tertulis di batu nisan makam. Adapun metode dakwah Sunan Gresik adalah: 1. Mempelajari kebudayaan dan adat istiadat. Ia beradaptasi dengan masyarakat setempat dengan mempelajari bahasa Jawa, mengenal adat istiadat, hingga mempelajari kebiasaan yang dilakukan penduduk, seperti mata pencahariannya, pandangan hidup, dan lain-lain. Yang kedua, membuka warung. Permulaan Sunan Gresik membuka warung yang mana menjual kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat sekitar. Ia mulai akrab dan mulai membangun kenalan dengan masyarakat dengan aktivitas berdagang. 3. Membuka lahan pertanian. Sunan Gresik adalah ahli dakam dalam bidang pertanian. Ia memanfaatkan lahan yang subur untuk menanam bahan pokok seperti padi, umbi-umbian, dan sebagainya. Hasil pertaniannya yang meningkat membuat banyak penduduk ingin belajar kepadanya. Adapun peninggalan Sunan Gresik yaitu sumur pesucinan. Air merupakan sumber kehidupan manusia. Oleh karena itu, Maulana Malik Ibrahim membuat sebuah sumur untuk dipakai bersama. Sumur itu sendiri bertempat di kawasan kompleks Masjid Pesucinan. Orang-orang yang datang berziarah ke makam beliau pun biasanya akan meminum air dari sumur tersebut karena mitos yang mereka percayai bahwa air tersebut dapat menyembuhkan suatu penyakit. 2. Sunan Ampel atau Raden Ahmad. Sunan Ampel adalah salah satu seorang wali di antara wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Ia lahir pada tahun 1901 di daerah Tumapel di Gresik. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi dengan Diah Chandrawulan. Ibrahim As-Samarkandi merupakan putra Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Sunan Ampel termasuk salah satu pendakwa yang sangat cerdas karena beliau memiliki beragam cara dalam berdakwah. Beliau seolah tidak pernah kehabisan akal dalam berdakwah. Adapun 5 ajaran dasar yang diajarkan Sunan Ampel. 1. Moh main, yang artinya tidak berjudi. 2. Moh ngombe, artinya tidak mabuk. Yang ketiga, moh maling, artinya tidak mencuri. Yang keempat, moh madat, artinya tidak mengisap candu atau obat-obatan. Yang kelima, moh madon, yang artinya tidak melakukan zina. Penerapan ajaran dasar ini bukan tanpa alasan. Di masa itu, kebanyakan masyarakat Jawa menganut animisme, yaitu kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus dan roh gaib. Selain itu, tradisi seperti sambung ayam, berjudi, hingga bersemadi masih kental di tanah Jawa. Tentu saja kepercayaan ini bertolak belakang dengan ajaran Islam. Dengan adanya 5 ajaran dasar tersebut, Sunan Ampel berharap masyarakat Jawa bisa terhindar dari hal-hal buruk seperti mabuk, berjudi, berzina, maling, dan menggunakan obat-obat terlarang. Adapun strategi unik yang dilakukan Sunan Ampel dalam berdakwah, yakni dengan cara mengubah nama Sungai Brantas. Sungai ini merupakan salah satu sungai terbesar dan terpanjang yang ada di Pulau Jawa.
Timur. Sungai Berantas ini namanya diganti dengan nama Kali Emas. Selain mengubah nama Sungai Berantas, Sunan Ampel juga mengubah nama pelabuhan Jelangga Manik dengan nama Tanjung Perak. Penggunaan kata emas dan perak ini ada alasannya sendiri. Dengan menyematkan kata emas dan perak, maka orang-orang akan berbondong-bondong datang ke Pulau Jawa Timur, terutama Surabaya, karena percaya kalau di daerah tersebut terdapat harta karun yang melimpah seperti emas dan perak. Banyaknya orang yang berbondong-bondong datang ke Jawa Timur membuat Sunan Ampel memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Adapun peninggalan Sunan Ampel yaitu Masjid Ampel, didirikan tahun 1421 oleh Sunan Ampel, dibantu sahabatnya karibnya Mbah Soleh dan Mbah Son Haji serta santrinya. Masjid ini dibangun di atas sebidang tanah seluas 120 kali 180 meter persegi di Desa Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya, atau sekitar 2 km ke arah timur Jembatan Merah. 3. Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri adalah nama salah satu seorang wali Songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa yang pengaruhnya bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sunan Giri merupakan penyebar agama Islam dan salah satu wali Songo yang memiliki kedudukan di Gresik, Jawa Timur. Beberapa strategi dakwahnya adalah: 1. Membuat permainan tradisional. Permainan tradisional yang menjadi metode dakwah dari Sunan Giri adalah jelungan, cublak sewung, serta beberapa gending atau yang dikenal dengan lagu instrumental Jawa seperti Asmaradana dan Pucung. Keempat, Sunan Bonang atau Maulana Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 di Rembang dengan nama Raden Maulana Mahdum Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang merupakan salah satu wali Songo yang dikenal dengan khotbahnya. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 dan meninggal pada tahun 1525 dalam usia 60 tahun. Ayahnya juga salah satu dari wali Songo Sunan Ampel. Ibunya adalah Nyai Ageng Manila, putri Bupati Tuban Arya Teja. Dia telah diajarkan nilai-nilai Islam sejak dia masih kecil. Kecerdasan dan keuletannya untuk belajar menjadikannya ahli dalam banyak hal, dari ilmu fikih, Sekuldin, tasawuf, seni, sastra, dan arsitektur hingga seni bela diri seperti pencak silat. Sunan Bonang sebenarnya bukan nama sebenarnya. Nama aslinya adalah Raden Maulana Mahdum Ibrahim. Nama Sunan Bonang berasal dari beliau yang gemar berdakwah dengan memadukan unsur seni menciptakan alat musik tradisional berbentuk gong. Hanya kecil karena hanya seukuran piring. Instrumen kemudian dinamai instrumen Bonang. Sekarang orang lebih suka menyebut gamelan Jawa. Awalnya alat ini memiliki 6 gong kecil di dalam peti, tetapi sekarang memiliki selusin, jadi ada lebih dari 6. Dari sinilah beliau mendapat julukan Sunan Bonang. Sunan Bonang berdakwah dengan musik yang dimainkan melalui gamelan. Ini bukan tanpa alasan. Ia memilih berdakwah dalam musik sehingga diterima secara bebas tanpa adanya unsur paksaan oleh masyarakat Jawa saat itu.
peninggalan Sunan Bonang, yaitu Kaltaparu. Kaltaparu yang dikenal sebagai pohon harapan menggambarkan kehidupan. Dengan 4 undak dan bangunan keberagaman agama di dalamnya. Peninggalan tersebut membuktikan Sunan Bonang merupakan salah satu ulama besar yang mau menerima keberadaan agama lain di sekitarnya. Yang kelima ada Sunan Derajat atau Raden Kosim. Sunan Derajat merupakan salah satu sunan dalam jajaran Wali Songo. Ayahnya adalah Sunan Ampel dengan Dewi Chandrawati yang merupakan putri dari Arya Teja. Sunan Derajat ini merupakan adik bungsu dari Sunan Bonang. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi di Ampel Denta dan wafat di tahun 1522 Masehi di Paciran, Lamongan. Sunan Derajat dikenal dengan jiwa sosialnya dan ajarannya untuk selalu membantu sesama. Sejak kecil, beliau sangat cerdas sehingga mudah menyerap ilmu-ilmu agama yang diajarkan oleh ayahnya. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Sarifuddin atau Raden Kosim. Panggilan Sunan Derajat diberikan karena awalnya beliau memulai dakwah di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Awalnya desa ini sangat gersang dan masyarakatnya bisa dikatakan sangat miskin. Lalu Sunan Derajat menjadikan daerah tersebut subur dan makmur. Sunan Derajat kerap berdakwah lewat tembang pangkur dengan iringan gending. Terakhir, ia juga menyampaikan ajaran agama melalui ritual adat tradisional sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Salah satu peninggalan Sunan Derajat adalah Singo Mengko. Singo Mengko adalah seperangkat alat gamelan yang merupakan peninggalan Sunan Derajat. Singo Mengko ini adalah gamelan yang dipakai Sunan Derajat pada saat berdakwah. Gamelan Singo Mengko ini terdiri dari gender, gambang, peking, siter, bende, dan kenong. 6. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh Wali Songo dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Makamnya berada di Kadilangu, Demak. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Kanjeng Sunan Kalijaga diakui oleh masyarakat sebagai guru suci ing tanah Jawi. Dalam melaksanakan dakwahnya, Sunan Kalijaga menggunakan 3 pendekatan, yaitu momong yang berarti bersedia mengemong, mengasuh, membimbing, dan mengarahkan. Momor yang berarti bersedia bergaul, bercampur, berkawan, dan bersahabat. Dan yang terakhir adalah momot yang berarti kesedihan untuk menampung aspirasi dan inspirasi dari berbagai kalangan. Selain sebagai juru dakwah, Sunan Kalijaga juga merupakan budayawan dan seniman yang adiluhung yang bercermin dari berbagai karyanya, baik berupa cerita lisan, seni batik bermotif gambar burung, tembang macapat, metrum, danganggula, gong sekaten, dan mawang sebagai sarana dakwah. Untuk kesenian wayang, kejeniusan Sunan Kalijaga dalam berdakwah agama Islam dilakukan dengan cara mengakulturasi kesenian wayang disesuaikan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Salah satu bentuk akulturasi yang dilakukan Sunan Kalijaga terhadap kesenian wayang yaitu menciptakan tokoh Punokawan yang terdiri dari Semar, Petuk, Gareng, Bagong, dan yang memiliki simbol-simbol dan filsafat keislaman. Sunan Kalijaga dakwah sampai dengan saat ini seolah-olah abadi di kalangan masyarakat luas karena mengedepankan nilai agama dan nilai budaya yang cenderung menghindari konfrontasi dengan kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat. Dewasa ini metode dakwah Sunan Kalijaga banyak ditiru oleh para ulama dengan konsep dakwah kultural yang mengedepankan nilai budaya yang adiluhung, toleransi,
dan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan. Adapun peninggalan Sunan Kalijaga yaitu Masjid Tiban, Jenar Kidul merupakan salah satu masjid tertua di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Merupakan cerita masjid tersebut dibuat oleh Sunan Kalijaga pada waktu itu. Masjid yang terletak di Dusun Kauman RT 02 RW 02 Desa Jenar Kidul, Kecamatan Purwodadi ini dibangun oleh Sunan Kalijaga pada sekitar tahun 1400-an. Karena dibangun dalam waktu singkat, masjid tersebut dinamakan sebagai Masjid Tiban atau memiliki arti tiba-tiba ada. Menurut cerita turun-temurun, memang masjid ini dibangun oleh Sunan Kalijaga pada waktu itu saat berdakwah di daerah sini. Kata Ketua Takmir Masjid Sudarno ketika ditemui Detikcom di Masjid Tiban. Yang ketujuh ada Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Sunan Kudus adalah ulama yang dimasukkan dalam daftar Wali Songo. Nama lahirnya adalah Ja'far Shadiq. Ia adalah putra Sayyid Usman Haji dengan Siti Syariah. Cara dakwah Sunan Kudus adalah dengan menggunakan pendekatan seni dan budaya sebagaimana yang dilakukan oleh Wali Songo lainnya. Sunan Kudus juga tidak melakukan perlawanan kepada budaya yang sudah berkembang di masyarakat. Salah satu peninggalan dari Sunan Kudus adalah sebuah masjid yang dikenal dengan nama Masjid Menara Kudus. Masjid ini juga dikenal dengan nama Masjid Al-Aqsa atau Masjid Al-Manar. Masjid ini dibangun oleh Ja'far Shadiq atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Kudus. Yang kedelapan ada Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria lahir dengan nama Raden Umar Said, adalah tokoh Wali Songo, putra dari Raden Said dengan Dewi Saroh, putri Syekh Maulana Ishak. Dewi Saroh juga keturunan Sultan Malikus Saleh, Kesultanan Samudra Pasai dari jalur ibu Sultanah Pasai. Raden Umar Said dikenal dengan sebutan Sunan Muria, berdakwah lewat kesenian seperti gamelan, wayang, dan tembang Jawa. Ajaran yang disampaikan Sunan Muria meliputi penghayatan kebenaran dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wirid kesederhanaan, kedermawaan. Salah satu situs sejarah Islam di Pulau Jawa yakni Masjid peninggalan Sunan Muria berada di Desa Colo di lereng Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Masjid setinggi 1.600 meter di atas permukaan laut ini memiliki arti tersendiri bagi umat muslim di Indonesia. Beberapa benda yang ditinggalkan Sunan Muria semasa syiar Islam pun masih utuh hingga saat ini. Di puncak pegunungan Muria di Desa Colo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ini terdapat masjid yang didirikan oleh salah satu Wali Songo, yakni Raden Umar Said atau yang lebih dikenal dengan Sunan Muria. Yang kesembilan ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati lahir dengan nama Syarif Hidayatullah atau Sayyid Al-Kamil, adalah salah seorang dari Wali Songo. Ia dilahirkan tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Sunan Gunung Jati lantas diminta untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon dan menjadi guru agama yang menggantikan Syekh Datuk Kafli di Gunung Sembung. Adapun strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati dalam proses Islamisasi di tanah Jawa yaitu 1. Metode Mu'idlah Hasanah atau nasihat-nasihat yang baik. 2. Metode Al-Hikmah atau menggunakan cara-cara yang bijaksana. 3. Metode Tadarruj atau berjenjang tingkatan belajar seorang murid atau pesantren. 4. Metode ta'awun yaitu saling tolong-menolong dan berbagai ketugasan dalam menyebarkan agama Islam di kalangan para wali. Yang kelima,
Metode musyawarah untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan perjuangan dakwah para wali. Yang keenam, pembentukan kader dai. Peninggalan Sunan Gunung Jati adalah Masjid Agung Cirebon atau Masjid Sunan Gunung Jati yang juga dikenal dengan nama Masjid Agung Sang Cipta Rasa, dibangun pada 1480. Masjid dibangun oleh Wali Songo atas prakarsa Sunan Gunung Jati semasa menyebarkan agama Islam di tanah Jawa.